Film dimulai dengan sebuah iklan yang menunjukkan kehidupan masa depan manusia yang sangat maju. Perusahaan bioteknologi Ion menawarkan produk medis yang memungkinkan transfer umur antar individu yang memiliki kesesuaian DNA. Dengan metode ini, seseorang yang membutuhkan dapat menerima usia dari orang lain dengan imbalan bayaran, yang pada gilirannya membuat pendonor mengalami penuaan instan. Di sisi lain, penerima dapat kembali mendapatkan masa muda, kekuatan, dan kesehatan, bahkan mungkin menjadikan kekayaan sebagai jaminan hidup abadi. Max, seorang agen yang terlihat berusaha meyakinkan calon pendonor, secara pribadi membujuk mereka untuk mengikuti program donor usia. Max meyakinkan seorang remaja dari keluarga kurang mampu, di mana dia menjelaskan manfaat dari mendonorkan usia, memungkinkan keluarga remaja itu untuk menjadi warga yang diakui, meneruskan pendidikan, atau memulai usaha demi kesejahteraan keluarganya. Awalnya, remaja tersebut ragu karena usia yang harus didonasikan adalah 15 tahun, namun Max berhasil meyakinkannya dengan tawaran dana sekitar 700.000 euro. Akhirnya, remaja itu setuju dan akan dihubungi untuk penjadwalan selanjutnya. Beberapa saat setelahnya kembali ke markas besar, Max menyaksikan sekelompok orang yang menggelar protes keras terhadap program dan teknologi Ion, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial. Meskipun dihujani lemparan, Max hanya berjalan melewati mereka dengan tenang dan diam. Begitu tiba di dalam gedung, seorang wanita menyambutnya dan memberitahu bahwa Max terlambat untuk acara penghargaan. Mengejutkan, ternyata Max adalah salah satu agen Ion yang mendapat penghargaan Nobel. Sophie Tyson sebagai pemimpin perusahaan, memberikan penghargaan langsung kepada Max dan mengumumkan rencana masa depan perusahaan, termasuk sumbangan usia kepada 15 ilmuwan untuk penelitian mereka. In einer Welt, in der nicht mehr das Alter, sondern daher freue ich mich, dass wir ab sofort allein der Mensch darüber bestimmt, wie lange er sein. Adegan berlanjut dengan para ilmuwan menerima usia yang didonorkan, namun tiba-tiba terjadi serangan brutal oleh orang tak dikenal yang menghabisi penerima donor di tempat itu, dan meninggalkan simbol tertentu sebelum melarikan diri. Ternyata penyerang tersebut tergabung dalam kelompok bernama Adam, sebuah organisasi anti-Ion yang melakukan tindakan radikal untuk menghentikan program mereka, karena merasa program tersebut merupakan bentuk penindasan terhadap orang miskin. Beberapa waktu setelahnya, Sophie didampingi oleh pengawal pribadinya bernama Kaya, dan kepala keamanan bernama Victor, menyaksikan rekaman video yang dikirim oleh pemimpin Adam bernama Lilith. Wanita tersebut mengancam bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan jika Ion tidak menghentikan operasinya. Sementara itu, Max merayakan prestasinya bersama istrinya bernama Elena. Mereka baru-baru ini membeli apartemen dengan cara kredit. Max meyakinkan Elena bahwa ketika dia naik jabatan, mereka akan segera melunasi apartemen tersebut pada akhir pekan. Pasangan ini lalu memutuskan untuk liburan ke rumah orang tua Elena. Meski terjadi sedikit ketegangan ketika ayah Elena yang kurang suka dengan profesi Max yang dianggapnya merugikan orang miskin, namun Elena berhasil menenangkan situasi itu meski Max agak kesal. Elena meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, yang penting adalah melunasi apartemen dan berharap suatu hari memiliki rumah di dekat danau bersama anak-anak mereka. Namun naasnya malam itu, ketika mereka tiba di apartemen, mereka terkejut melihat unit mereka kebakaran, yang menghanguskan semua barang, uang, dan dokumen berharga. Asuransi yang mereka andalkan ternyata menolak klaim, karena itu dianggap kelalaian Max dan Elena karena meninggalkan lilin menyala yang memicu kebakaran apartemennya. Meskipun tertimpa musibah, pihak apartemen tetap menuntut pembayaran dan ganti rugi senilai 2,5 juta euro. Das sind fast 2,5 Millionen. Wie sollen wir das zahlen? Ich habe damals noch eine Sicherheit hinterlegt. Und du sagst mir nicht mehr was davon? 2,5 Millionen, das sind ungefähr 40 Jahre. Di saat kebingungan itu, petugas menyarankan mereka menggunakan jaminan donor usia yang sebelumnya telah diberikan oleh Elena. Max pun terkejut mengetahui bahwa Elena rupanya diam-diam telah menggunakan 40 tahun usianya, sebagai jaminan untuk melunasi apartemen mereka. Max lalu menawarkan dirinya sebagai pengganti, namun tawaran Max untuk menggunakan usianya ditolak karena tidak ada penerima yang cocok dengan DNA-nya. Di sini diketahui ternyata Max sebelumnya pernah mendonorkan usianya, namun penerima donornya meninggal dunia karena ketidakcocokan DNA. Tidak lama setelahnya, pasangan itu pun pergi dengan perasaan kecewa, dan menyadari bahwa kesulitan mereka belum berakhir. Saat ini Max dan Elena terpaksa harus hidup terpisah karena Elena ditahan oleh polisi, untuk mencegahnya melarikan diri ke luar negeri.
Max hanya bisa berjanji akan mencari solusi atas situasi ini dalam beberapa hari ke depan. Max melakukan upaya terakhir dengan meminta bantuan dari perusahaan tempatnya bekerja, tepatnya kepada Sophie yang terkenal sebagai dermawan. Dengan penuh kedermawanan, Sophie pun menerima Max dan mendengarkan keluhannya, serta menjanjikan akan memberi bantuan. Namun menjelang hari operasi Elena, bantuan dari Sophie tak kunjung datang, sehingga Max yang frustrasi, langsung pergi ke klinik bersama pengacaranya. Ketika tidak diizinkan untuk bertemu dengan Elena, Max berusaha menerobos ke ruang operasi, tetapi ia dihalangi oleh petugas keamanan sebelum berhasil menemukan istrinya. Sementara itu, Elena sudah dalam proses operasi yang tak bisa dia hindari karena telah diberikan obat penenang oleh dokter. Usia Elena pun mulai dipindahkan ke tubuh orang lain yang identitasnya dirahasiakan. Beberapa jam setelah operasi, Max membawa pulang Elena. Perubahan pada Elena pun mulai terlihat perlahan, yang pada puncaknya dia terlihat seperti wanita berusia 70 tahun di pagi hari berikutnya. Hubungan mereka semakin tegang, karena meskipun Max mencoba menenangkan, Elena tetap menjauh dan ingin sendirian. Suatu hari Max menerima kabar baik tentang promosi jabatan yang diikuti dengan kenaikan gaji. Namun kebahagiaan itu tidak berarti baginya, karena gajinya tetap tidak akan cukup untuk mengembalikan usia Elena. Dengan marah Max mencoba menemui Sophie, namun dengan cepat dia dihalangi oleh pengawal, sementara Sophie tanpa memberikan penjelasan apapun, langsung pergi. Sekembalinya di rumah, Max berusaha menenangkan Elena, dan meyakinkannya bahwa cintanya tidak akan berkurang dan dia siap melakukan apa saja untuk mengembalikan 40 tahun usia istrinya. Namun Elena yang merasa Max hanya kasihan padanya, memintanya agar ditinggalkan sendirian. Kesialan pun terus datang, di mana Elena tiba-tiba merasakan sakit perut dan mengalami pendarahan. Di rumah sakit, mereka akhirnya mengetahui ternyata Elena sedang hamil sebelum prosedur transfer usia itu, tapi karena tubuhnya yang telah tua, keguguran pun tak terhindarkan. Elena hatte einen Abgang. Ihr hättet die Transferklinik nicht so früh verlassen dürfen. Pasangan suami istri ini pun sangat terpukul, terutama Elena yang akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Orang tua Elena pun menyalahkan Max, karena pekerjaannya dalam sistem Ion yang mereka anggap jahat. Meskipun tidak membantah, Max fokus pada keinginannya untuk mengembalikan usia Elena agar mereka bisa hidup bahagia lagi. Dalam keputusasaan, Max merenungkan nasib keluarganya sambil duduk di taman. Di saat yang sama, seorang gadis kecil lalu menawarkan rokok dan obat-obatan terlarang. Max pun terkejut saat menyadari bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah wanita dewasa yang mendapat donor usia, sehingga memungkinkannya menjalankan bisnis ilegalnya tanpa takut ditangkap polisi. Kemudian pada pertemuan berikutnya, Max berusaha melacak di mana tempat gadis tersebut menjalani operasi, karena menyadari bahwa Ion tidak mengizinkan anak-anak melakukan prosedur peremajaan. Akhirnya Max pun mendapat kontak dari kelompok rahasia yang menawarkan operasi peremajaan dengan biaya terjangkau. Tanpa menunda lebih lama, Max menghubungi nomor yang diberikan menggunakan ponsel sekali pakai. Dia lalu diberi instruksi untuk membuat paspor palsu, menyiapkan senjata, dan bertemu di lokasi yang ditentukan. Max pun berencana menggunakan pendonor yang sebelumnya menerima donor 40 tahun dari Elena, sehingga dia merancang rencana untuk menculik Sophie. Max rupanya sudah menyadari perubahan Sophie yang semakin muda, yang bertepatan dengan penuaan Elena, dan menganggap kalau Sophie adalah penerima donor usia Elena. Max memutuskan mulai mengikutinya beberapa hari ke depan, dan hingga saatnya dia beraksi di pemakaman. Beberapa waktu kemudian Max meminta Elena untuk ikut dengannya, lalu mereka menuju bangunan terbengkalai tempat Max menyekap Sophie. Sebenarnya Elena sudah mulai menerima kondisinya saat ini dan tidak ingin terlibat, namun Max meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk memulai kembali kehidupan mereka, dan memiliki keluarga bahagia ke depannya. Singkat cerita beberapa waktu berlalu, Max dan Elena sudah berada di atas kapal menuju ke Lithuania. Di sisi lain, terlihat Kaya dan Victor yang sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba menemukan bukti bahwa penculikan dilakukan oleh Max. Mereka mengetahui bahwa Max menggunakan akun palsu untuk berbagai pembelian dan transaksi. Menggunakan program ilegal yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh polisi untuk melacak Max dan Elena, mereka pun segera memulai perburuan setelah menemukan lokasi mereka melalui foto beberapa remaja di kapal.
Ketika waktu senja di kapal itu tiba, dan setelah memberi makan Sophie, Max dan Elena menyaksikan kebahagiaan sebuah keluarga di depan mereka. Mereka pun bermimpi ingin seperti itu juga, dan merasakan kebahagiaan bersama anak-anak mereka suatu hari nanti. Namun tiba-tiba cahaya terang terlihat di pelabuhan, karena Aion yang mengikuti mereka telah melibatkan polisi untuk melakukan razia di pelabuhan Lithuania. Dalam keadaan terdesak, Max terpaksa mengancam keluarga tersebut agar membantu mereka. Setelah turun dari kapal, mobil mereka pun diperiksa oleh polisi. What's in the back? I'm headed to Vilnius. Okay, we'll check. Dengan komunikasi lewat ponsel, Max membimbing ayah dari keluarga tersebut untuk mengemudikan mobilnya, sementara Elena mengancam Sophie agar tetap diam di bagian belakang mobil. Why are you so nervous? I'm just not used to this. We're sorry, sir. You're good to go. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, Elena tetap tidak bisa menerima tindakan Max terhadap keluarga yang tak bersalah itu. Beberapa jam berlalu, mereka berhenti di tengah perjalanan untuk memberi minum kepada Sophie, namun terungkap bahwa yang mereka culik sebenarnya adalah Mary, anak dari Sophie. Max tidak langsung menerima informasi tersebut, karena menurut pengetahuannya Sophie hanya memiliki satu anak yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Mary berusaha meyakinkan bahwa dirinya disembunyikan ibunya demi keamanan, sehingga itu adalah sebuah pengakuan yang membuat Elena merasa takut dan ragu. Namun Max yakin dengan keputusannya untuk melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hotel terbengkalai, tempat mereka memutuskan untuk menginap. Di hotel itu, Mary kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah Sophie, dan juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap bisnis tidak etis ibunya tersebut. Namun Max berpendapat kalaupun itu benar, dia tetap yakin bahwa anak memiliki kemiripan DNA dengan ibunya, sehingga kemungkinan besar cocok untuk DNA Elena. Saat tengah malam, Mary meminta izin untuk mandi, namun dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Max. Tak cuma berhasil melarikan diri, dia juga berhasil merebut ponsel Max untuk menghubungi Kaya. Namun tak disangka tiba-tiba dia terperosok ke dalam lumpur hidup yang menyedot tubuhnya, sehingga hampir saja tenggelam jika tidak diselamatkan oleh Elena. Setelah itu Elena memperhatikan tubuh Mary selama dia mandi, dan menyadari bahwa rupanya tidak ada bekas operasi di pinggang Mary, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah Sophie. Namun Max tetap bertahan pada pendiriannya yang ingin melanjutkan rencananya. Sementara itu, Victor melaporkan bahwa dia telah menemukan lokasi terbaru Max dan Elena. Mengetahui itu Kaya pun segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan berangkat ke lokasi. Namun ketika mereka di perjalanan, rupanya kelompok Adam yang dipimpin oleh Lilith telah lebih dulu menemukan Max dan Elena. Lilith kemudian mengkonfirmasi Max bahwa yang diculik bukanlah Sophie, melainkan anaknya bernama Mary. Dia menjelaskan rencana jahat Sophie yang sejak awal telah mengetahui bahwa Elena adalah pendonor yang cocok untuknya. Namun karena Max jatuh cinta pada Elena dan menikahinya, Sophie pun gagal mendapatkan usia Elena saat itu. Lilith kemudian memberikan pistol kepada Elena dan menyuruhnya untuk membunuh Mary. Di momen ini, Mary pun menunjukkan bahwa merampas usia seseorang sama buruknya dengan membunuh. Di saat yang sama, ponsel Max tiba-tiba menerima pesan berisi koordinat lokasi klinik ilegal yang akan dia tuju dan itu berlaku selama 6 jam. Namun agar dirinya bisa dibebaskan bersama Elena, Max harus membantu Lilith terlebih dulu untuk menjebak Sophie. Beberapa waktu kemudian, Kaya dan timnya tiba untuk menyerbu bangunan itu. Max pun keluar untuk bernegosiasi dan merahasiakan keberadaan kelompok Adam yang ada di dalam. Dia memperingatkan dan meminta bahwa hanya Sophie yang boleh masuk, dan jika ada yang melanggar maka Elena akan membunuh Mary di dalam. Sophie secara mengejutkan muncul dari mobil dan menyetujui syarat tersebut. Tapi Kaya yang curiga bagaimana mereka bisa yakin kalau di dalam ada Mary atau tidak. Akhirnya karena menyadari bahwa ini semua adalah jebakan, maka terjadilah pertempuran antara mereka. Sophie, das ist eine Falle! Max yang sudah mundur ke dalam bangunan, lantas membawa Elena serta Mary untuk melarikan diri. Baku tembak yang terjadi, telah menewaskan Sophie, Lilith, dan Victor, yang ternyata merupakan mata-mata kelompok Adam. Namun saat Max mencoba menyalakan mobil, tak diduga Mary malah mengancam akan menembak Elena dengan menarik pelatup pistolnya, namun tiba-tiba inilah yang terjadi.
Dalam perjalanan menuju ke klinik ilegal, Max menunjukkan keraguannya untuk menyakiti Mary. Namun Elena yang awalnya juga sudah menerima keadaannya, justru kali ini yang bersemangat untuk melanjutkan operasi, bahkan dia mengusir Max dari mobil dengan ancaman bahwa Elena akan mengakhiri segalanya jika Max tidak mengikuti. Elena kemudian pergi ke klinik dengan koordinat yang diberikan, dan di sana beberapa mobil juga telah tiba di lokasi, yang menandakan bahwa klinik ilegal itu sering berpindah-pindah. Mary pun segera dibawa oleh para petugas untuk memulai operasi donor usianya untuk Elena. Beberapa waktu kemudian, Mary ditemukan oleh seorang pengemudi truk dan membawanya kembali ke kota untuk bertemu dengan ibunya, yang ternyata Sophie masih hidup karena menggunakan rompi anti peluru. Beberapa hari kemudian, Mary mulai menua dengan cepat dan hanya ibunya yang bisa menjadi pendonornya. Tetapi Sophie meminta Mary untuk menunggu, dan berjanji akan menemukan pendonor yang cocok untuk anaknya. Pada akhir cerita film ini, ditampilkan Kaya yang mengundurkan diri setelah menyadari kebusukan atasannya, sementara Max dan Elena tidak lagi bersama. Beberapa bulan kemudian, Max melihat Elena yang muda, cantik, dan sedang hamil dari kejauhan. Dia bersama suami barunya, sementara Max sendiri menjadi salah satu komandan kelompok Adam, bertujuan menghancurkan Sophie dan perusahaannya untuk menyelamatkan orang-orang miskin dari penipuan yang menjual usia mereka. Dan cerita film ini pun selesai.